Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, saya Ririn Mardia Dwi Gusti dengan NIM 250355031 dari Prodi Pendidikan Kimia. Kali ini saya akan membahas materi mengenai permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai masalah yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjabarkan apa saja permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Permasalahan yang pertama adalah pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan berarti Pemerataan pendidikan berarti semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Namun kenyataannya masih banyak daerah terpencil yang belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai. Contohnya berdasarkan artikel upaya dalam pemerataan pendidikan di daerah terpencil, masih ada sekolah di daerah pedalaman seperti Papua dan NTT yang mengalami kekurangan guru, keterbatasan ruang kelas, dan akses internet yang minim. Bahkan beberapa siswa harus berjalan cukup jauh untuk pergi ke sekolah. Permasalahan yang kedua adalah kuantitas pendidikan. Masalah ini berkaitan dengan jumlah anak yang dapat mengakses pendidikan. Walaupun angka sekolah meningkat, masih ada anak-anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi dan keadaan keluarga. Contohnya dalam artikel fenomena anak putus sekolah di Indonesia, dijelaskan bahwa beberapa anak memiliki berhenti sekolah untuk membantu orang tua bekerja karena keterbatasan ekonomi keluarga. Masalah yang ketiga adalah kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Banyak siswa lebih fokus menghafal materi dibandingkan memahami konsep pembelajaran. Contohnya dalam artikel problematika kualitas pendidikan di Indonesia, dijelaskan bahwa sebagian siswa mampu menjawab soal teori, tetapi masih kesulitan menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang keempat adalah efisiensi pendidikan. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan waktu, biaya, dan tenaga dalam proses pendidikan. Contohnya berdasarkan artikel efisiensi pengelolaan pendidikan di Indonesia, banyak guru yang masih terbebani administrasi sekolah sehingga waktu untuk mempersiapkan pembelajaran menjadi kurang. Permasalahan yang kelima adalah efektivitas pendidikan. Efektivitas pendidikan berarti tercapainya tujuan pembelajaran. Namun kenyataannya banyak siswa belajar hanya untuk mendapatkan nilai. Contohnya dalam artikel efektivitas pembelajaran di Indonesia, dijelaskan bahwa sebagian siswa hanya belajar ketika mendekati ujian sehingga materi cepat dilupakan setelah ujian selesai. Permasalahan keenam adalah relevansi pendidikan. Relevansi berarti kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman. Contohnya berdasarkan artikel relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Banyak lulusan sekolah maupun perguruan tinggi yang masih kesulitan mencari pekerjaan karena kurangnya keterampilan praktik dan pengalaman kerja. Dan permasalahan terakhir adalah tenaga pendidik dan kependidikan. Guru memiliki peran penting dalam pendidikan, tetapi distribusi guru di Indonesia masih belum merata. Contohnya dalam artikel permasalahan tenaga pendidik di Indonesia, dijelaskan bahwa beberapa sekolah di daerah terpencil masih kekurangan guru, sehingga satu guru harus mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari pemerataan, kualitas, efektivitas, efisiensi, relevansi pendidikan, hingga tenaga pendidik. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat agar kualitas pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih baik dan merata. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.